Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Selamat pagi anak-anakku sekalian, siswa-siswi SD Muhammadiyah 1 dan 2 Taman. Khususnya anak kelas 6D. Berjumpa kembali dengan Bu Zia selaku wali kelas dari 6D. Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan anak-anakku semuanya, siswa-siswi SD Muhammadiyah 1 dan 2 Taman selalu dan bersama keluarga selalu diberi kesehatan oleh Allah SWT. Amin. Baik, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita berdoa bersama-sama ya. Doanya seperti ketika kita belajar di dalam kelas. Doanya dipimpin oleh Bu Guru. Kita mulai. Baik, berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Shadaqallahul adzim. Baik, terima kasih sudah berdoa bersama-sama. Mudah-mudahan dengan berdoa tadi pelajaran kita hari ini diberi kelancaran oleh Allah dan ilmu yang kita dapatkan bermanfaat untuk semuanya. Amin. Baik anak-anak, dalam pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan secara generatif. Diharapkan setelah belajar anak-anak mampu mengidentifikasi dan menjelaskan perkembangbiakan tumbuhan secara generatif dan juga kalian mampu mengetahui perkembangan biji menjadi tumbuhan dewasa melalui pengamatan. Dan juga terakhir, kalian mampu membuat laporan hasil pengamatan. Itu adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Sebelumnya, Bu Guru tanya dulu ke kalian. Anak-anakku semuanya di rumah pasti punya tumbuhan. Ya atau tidak? Nah, Bu Guru yakin di rumah pasti banyak tumbuhan, baik itu berupa bunga hias atau tumbuhan berupa buah-buahan. Apa saja sih tumbuhan bunga hias itu? Contohnya ada bunga mawar, bunga anggrek, bunga melati, kamboja, dan sebagainya. Ada lagi yang mungkin berupa buah-buahan seperti mungkin pohon buah pisang, pohon buah mangga, dan juga pohon buah pepaya dan sebagainya. Tapi tahukah kalian bagaimana caranya perkembangbiakan pada tumbuhan? Nah, hari ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan pada tumbuhan. Perkembangbiakan pada tumbuhan itu ada dua macam, yaitu perkembangbiakan secara generatif dan juga perkembangbiakan secara vegetatif. Perkembangbiakan secara generatif itu adalah secara perkawinan atau secara alami, sedangkan yang vegetatif itu adalah perkembangbiakan secara alami. Ada dua macam ya, secara alami dan buatan. Untuk perkembangbiakan secara vegetatif nanti kita pelajari di pembelajaran kedua. Hari ini kita belajar tentang perkembangbiakan secara generatif.
Sebelum Bu Guru menjelaskan tentang perkembangbiakan secara generatif, coba lihat video berikut ini. Perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Teman-teman Smart Point, ayo kita cari tahu tentang perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Perkembangbiakan generatif atau secara kawin dilakukan melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Penyerbukan adalah peristiwa jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Setelah terjadi penyerbukan, bulu serbuk sari menuju ruang bakal biji. Di ruang bakal biji terjadi pembuahan, yaitu peleburan serbuk sari dengan kepala putik. Hasil pembuahan dinamakan zigot. Zigot berkembang menjadi biji dan bakal buah, kemudian bakal buah menjadi daging dan buah. Contoh tumbuhan yang berkembang biak secara generatif adalah mangga, jambu, rambutan, kedelai, jagung, dan padi. Nah, itu adalah perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Sampai jumpa. Baik, itu tadi adalah perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Sebelumnya, kita lihat dulu. Nah, ini adalah struktur atau bagan dari kelopak bunga. Di sini, ini adalah benang sari, di mana benang sari itu terdiri atas tangkai benang sari dan juga serbuk sari. Sedangkan keputik terdiri dari kepala putik dan leher putik. Benang sari adalah alat kelamin jantan, sedangkan putik adalah alat kelamin betina. Di mana ketika serbuk sari bertemu dengan putik, maka terjadi penyerbukan. Baik, ini adalah proses penyerbukan, di mana ketika serbuk sari terbang ke kepala putik, lalu berproses di dalam inti sel adalah terjadi pembuahan. Apa saja faktor yang mempengaruhi penyerbukan? Ada 4 macam, yaitu yang pertama adalah penyerbukan yang disebabkan oleh angin. Jadi dia terbang, serbuk sarinya lalu menempel pada putik. Selanjutnya penyerbukan yang dipengaruhi atau yang terjadi karena adanya hewan. Jadi hewan ini membantu penyerbukan. Hewan membawa serbuk sari untuk ditempelkan kepada kepala putik. Selanjutnya ada penyerbukan oleh air. Dan yang terakhir adalah penyerbukan yang dibantu oleh manusia. Ini adalah contoh penyerbukan yang disebabkan oleh hewan. Sedangkan ini adalah penyerbukan yang terjadi karena angin, di mana angin yang bertiup melepaskan serbuk sari dari jagung, di mana serbuk sari itu menempel pada kepala putik yang ada di pohon jagung. Serbuk sari yang dilepaskan terbang terbawa oleh angin. Baik, jenis-jenis penyerbukan ada 4 macam, yaitu penyerbukan sendiri, penyerbukan tetangga, penyerbukan silang, dan penyerbukan bastar. Penyerbukan sendiri yaitu terjadi jika serbuk sari yang jatuh ke putik bunga itu sendiri. Ya, jadi serbuk sari dari putik dengan bunga yang sama. Sedangkan penyerbukan tetangga terjadi jika serbuk sari yang jatuh berasal dari bunga lain ke kepala putik bunga lain. Tapi kedua bunga tersebut masih dalam satu pohon. Jadi di satu pohon itu ada beberapa bunga, di mana serbuk sari dari bunga tersebut jatuh ke kepala putik bunga yang lain. Yang ketiga adalah penyerbukan silang. Terjadi jika serbuk sari jatuh pada kepala putik yang berbeda pohon.
tetapi masih satu jenis pohon. Yang ketiga adalah penyerbukan silang terjadi jika serbuk sari jatuh pada kepala putik yang berbeda pohon, tetapi masih satu jenis. Contohnya buah pohon mangga dengan pohon mangga yang berbeda pohon, tapi serbuk sarinya jatuh ke putik di pohon yang lain, tapi sama-sama jenisnya adalah sama-sama pohonnya sama-sama jenis pohon mangga. Sedangkan yang ketiga adalah penyerbukan bastar. Terjadi jika serbuk sari jatuh ke kepala putik yang berbeda pohon dan berbeda jenis, tetapi masih satu keluarga. Contohnya, penyerbukan yang terjadi antara cabai merah dengan cabai rawit. Tadi macam-macam jenis-jenis penyerbukan. Tentang perkembangbiakan tumbuhan secara generatif, ini adalah kesimpulannya, di mana setelah mengalami penyerbukan, serbuk sari akan masuk ke dalam bakal biji. Di dalamnya terdapat inti biji sel kelamin betina. Setelah serbuk sari masuk ke dalam bakal biji, sel spermatozoid akan meleburkan diri pada telur dan kemudian akan terjadi pembuahan. Tetapi perkembangbiakan tumbuhan secara generatif itu ada kelebihan dan kekurangannya. Baik, kelebihan perkembangbiakan tumbuhan secara generatif yaitu yang pertama, tumbuhan yang dihasilkan memiliki sistem perakaran yang kuat. Biaya perkembangbiakannya juga lebih murah. Umur tumbuhan lebih lama. Juga didapatkan hasil varietas tumbuhan yang unggul. Sedangkan kelemahan dari perkembangbiakan generatif yaitu tumbuhan baru yang dihasilkan belum tentu memiliki sifat yang sama dengan induknya. Varietas baru yang muncul belum tentu lebih baik dari induknya. Waktu berbuahnya pun lebih lama. Kualitas tumbuhan baru dapat diketahui setelah tumbuhan berbuah. Hari ini kita sudah belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan secara generatif, di mana semua pelajaran ini ada di buku paket kalian halaman 1 sampai halaman 5. Nah, silakan sekarang dibaca dulu buku paketnya. Tema 1, pembelajaran 1, halaman 1 sampai 5. Jangan lupa sambil dikerjakan untuk soal yang ada di halaman 4 dan halaman 5. Baik anak-anak, setelah kalian tahu tentang bagaimana proses perkembangbiakan tumbuhan secara generatif, sekarang kita praktek menanam tanaman juga secara generatif. Tapi ini dengan menggunakan biji. Bijinya boleh pilih biji kacang merah, biji kacang hijau, atau biji jagung. Jadi alat dan bahannya ada kacang merah, itu boleh kalian ganti dengan kacang hijau atau biji jagung yang mudah kalian temui. Ada wadah plastik 1 buah, kapas secukupnya, air secukupnya, dan juga penggaris 1 buah. Bagaimana langkah kerjanya? Basahi kapas itu dengan air terlebih dahulu. Letakkan kapas yang telah dibasahi ke dalam wadah plastik. Letakkan 5 biji kacang merah atau kacang hijau atau biji jagung yang punya di rumah ke dalam kapas tersebut. Amati keadaan kapas dan perkembangan biji setiap hari selama 7 hari. Jika kapas kering, tetesi lagi dengan sedikit air. Ukurlah ketinggian kecambah dengan menggunakan penggaris setiap hari. Amati perkembangan pertumbuhan dari biji tersebut
setiap hari. Tulis bagan-bagan kecambah yang telah tumbuh. Lalu catat hasil pengamatanmu pada tabel yang ada di buku paket halaman 6. Setelah kalian tulis hasil pengamatannya, lalu bisa dibuat laporannya. Bagaimana cara membuat laporan? Nah, Bu Guru tunjukkan ya. Ini adalah contoh dari laporan pengamatan, di mana laporan pengamatan itu harus ada judul pengamatan, tujuan pengamatan, hari dan tanggal pengamatan, alat dan bahan pengamatan, langkah kerja, dan juga hasil pengamatan. Ini adalah contoh laporan pengamatan. Nanti bisa kalian ganti tujuannya, bisa kalian ganti dengan judul kegiatan mengamati pertumbuhan biji kacang hijau, kan, dengan alat yang bahan yang sudah kalian siapkan. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini anak-anak sudah selesai pembelajaran kita hari ini untuk perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Terima kasih. Jangan lupa untuk selalu beribadah, sholat 5 waktu, dan juga ibadah sunnah lainnya. Bu Guru akhiri untuk pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.